Sobat Budaya, 1948 Kongres Kebudayaan pertama di Magelang telah merumuskan gagasan mempunyai Menteri Kebudayaan yang berdiri sendiri. Namun 48 tahun telah berlalu, gagasan itu tak pernah terwujud. Hampir di setiap kongres kebudayaan digemakan ulang oleh seniman budayawan. Fakta bahwa kita belum pernah mempunyai Menteri Kebudayaan itu adalah merupakan sebuah paradoks. Karena di satu sisi kita tak sepi mengagungkan hebatnya budaya bangsa. Kita punya ratusan seni dan tari daerah. Kita punya lagu, arsitektur, etiket, ritual, makanan, dan bermacam busana. Indonesiaku adalah taman sari kebudayaan yang indah. Dari ratusan suku pada ribuan pulau, kita tak bosan tampil dengan parade busana pun di setiap perayaan kemerdekaan, bahkan diadakan di istana. Kapankah saatnya menyisihkan perhatian pada kebudayaan? Karena kebudayaan kita yang luhur sudah mendapat ancaman yang serius. Radikalisme, terorisme, intoleransi, ancaman serius dari merendahkan kekayaan budaya tradisi, label negatif dan sebutan sesat misalnya, marginalisasi dan pelemahan, bahkan sudah mulai mengganggu nilai-nilai Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kebudayaan adalah benteng penghadang semuanya itu. Serangan budaya luar, budaya Timur Tengah, budaya Korea, budaya Barat mulai menggerus identitas kita. Sulit mencari mana budaya kita yang asli, mana yang hibrid, mana pula yang diimpor mentah-mentah. Saudaraku, sobat-sobat budaya, Ki Hajar Dewantara pada konferensi Asia, Afrika, dan Pasifik tahun 1954 di Jakarta telah memperkenalkan asas trikon, kontinuitas berkelanjutan, konvergensi tidak terisolasi, konsentrisitas kita tidak boleh kehilangan kepribadian sendiri. Undang-undang kebudayaan yang lama bahwa kepribadian nasional didukung oleh puncak-puncak kebudayaan daerah sudah terlewati. Kini undang-undang pemajuan kebudayaan merubah pengertian kebudayaan menjadi interaksi antar budaya-budaya daerah. Begitulah besarnya peran kebudayaan bagi bangsa besar Indonesia. Maka menjadi penting sebagai penajaman, kapankah ada Menteri Kebudayaan agar kebudayaan tidak terancam gagal sebagai benteng penjaga ketahanan bangsa. Penanganan kebudayaan hari ini nyaris tak ubahnya seperti badan filantropis, hanya memberi charity dan dukungan dana sekedarnya dengan judul fasilitasi dan sejenisnya. Ini harus kita rubah. Coba kita berpaling. Bagaimana Korea Selatan menduniakan K-pop. 20 tahun silam ia sudah
masuk dalam RAPBN dengan target yang jelas dan kini menjadi sejajar dengan industri entertainment dunia. Kita tidak pernah mendengar strategi kebudayaan yang utuh yang dimasyarakatkan secara seluas-luasnya. Nilai-nilai agung kebudayaan adalah identitas bangsa yang kita selalu rindukan pada negeri yang merdeka ini. Sudah waktunya kita memberi perhatian besar pada pengembangan sumber daya manusia. Dan kebudayaan itulah adalah fondasi membangun manusia. Tugas utama Menteri Kebudayaan nanti adalah melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Memang contradictio in terminis, karena kebudayaan selalu bersifat polaritas antara tradisi dan kontemporer, maka dibutuhkan orang yang mampu berpikir konservatif sekaligus progresif. Karena itu, Menteri Kebudayaan kalau memang akan ada, diperlukan seorang yang kreatif, mampu meramu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Namun saudaraku, sampai hari ini kita belum mendengar perlunya Kementerian Kebudayaan. Masih sunyi sepi, bahkan tak terdengar dalam hiruk pikuk adu gagasan para bakal calon presiden. Nah, dengan puisi pamflet ini, seniman budayawan berharap presiden terpilih nanti membuat struktur kabinetnya dengan Kementerian Kebudayaan di dalamnya, agar tak sia-sia setiap kali kita mengagung-agungkan betapa hebatnya budaya bangsa kita. Disarikan dari tulisan Bunce Harbunangin 2023. Salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.